Halo YouTuber, salam konten kreator pemula dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengapa jumlah subscriber di channel kita bisa turun atau bahkan hilang secara drastis. Karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah subscriber kita itu bisa hilang. Nah, saya akan bahas tuntas di video ini. Namun sebelum kita lanjut, ingat untuk subscribe channel ini karena di channel ini khusus membahas seputar tutorial cara sukses menjadi YouTuber. Oke, ketika saya membuka dashboard di channel YouTube saya, di sini muncul sebuah notifikasi seperti ini. Selama beberapa hari ke depan, Anda mungkin akan melihat penurunan jumlah subscriber karena kami menghapus akun subscriber spam dari channel Anda. Penurunan jumlah subscriber itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor spam, kedua ada faktor lain. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk faktor spamnya. Faktor spam di sini, yang pertama adalah subscriber channel sendiri. Artinya gini, kalian membuat banyak sekali akun, misalkan kalian membuat 100 akun, kemudian kalian gunakan 100 akun itu untuk mensubscribe channel kalian sendiri. Aktivitas tersebut akan dipantau oleh artificial intelligence milik algoritmanya YouTube. Sehingga apapun aktivitas teman-teman, mulai dari membuat 100 akun, kemudian mensubscribe akun sendiri atau mensubscribe channel sendiri, itu akan dipantau dan sudah ada datanya. Sehingga suatu hari semua akun tadi yang teman-teman buat untuk mensubscribe channel teman-teman itu akan hilang secara total karena dihapus langsung oleh YouTube. Kemudian yang kedua adalah akun tidak aktif. Nah, kalau ini analoginya sama seperti sensus penduduk. Ada kelahiran, ada kematian. Di mana ada orang-orang yang membuat akun, kemudian dia mensubscribe channel kita. Ini memang akun original ya, akun yang berasal dari organik atau search engine. Kemudian selama 1 tahun dia ternyata tidak aktif. Entah karena dia lupa password atau memang membuat akun baru. Sehingga daripada membuat banyak akun yang ada di YouTube dan akun tersebut menjadi sampah oleh algoritma YouTube, maka akun-akun ini akan dihapus apabila tidak aktif selama 1 tahun. Kemudian ada faktor lain yaitu sub for sub. Ini merupakan peningkatan jumlah subscriber yang juga tidak organik atau tidak alami atau yang menentang ketentuan atau persyaratan dari YouTube itu sendiri. Jadi teman-teman misalkan punya channel YouTube, lalu kalian punya kerabat juga atau punya keluarga punya channel YouTube, kemudian saling subscribe. Nah, inilah aktivitas sub for sub yang sangat dilarang oleh YouTube. Tidak menguntungkan sama sekali untuk kedua belah pihak. Subscribe yang sangat direkomendasikan itu adalah subscribe yang alami, yang orang menonton konten kita kemudian mendapatkan manfaat lalu subscribe. Itulah yang direkomendasikan oleh YouTube. Kemudian faktor yang lainnya yaitu tidak menonton video langsung subscribe. Nah, ini juga terjadi ketika misalkan kalian ketemu dengan teman kalian, entah itu di kampus, kemudian di tempat ngopi atau dimanapun, di jalan dan sebagainya. Kemudian kalian minta mereka untuk mensubscribe channel kalian, mereka memang melakukan subscribe dan itu tidak terjadi aktivitas sub for sub. Tetapi karena teman kalian itu tidak menonton video dari awal sampai selesai, tetapi langsung membuka halaman utama dari channel kalian, lalu langsung subscribe. Nah, inilah yang akan dibaca oleh YouTube sebagai subscriber yang tidak alami. Sehingga di kemudian hari ini akan terdeteksi sebagai spam. Kemudian selain ada faktor spam tadi yang sudah saya jelaskan sebanyak 4 faktor tadi, ada faktor lain yaitu pertama, tidak update konten. Nah, ini juga ternyata sangat berpengaruh sekali dengan pengurangan jumlah subscriber. Karena awalnya orang yang mensubscribe kita ingin tahu update konten kita berikutnya itu seperti apa, tetapi ternyata kita tidak update konten sehingga mereka akan melakukan unsub terhadap channel kita. Kemudian faktor yang kedua adalah konten yang isinya campur-campur. Ini membuat para subscriber itu bingung. Awalnya kita membahas tentang tutorial pembelajaran misalkan.
Kemudian kita membahas lagi tentang tutorial teknologi. Kemudian kita bahas lagi tentang tutorial pertanian. Orang jadi bingung ketika mensubscribe channel kita, sehingga dia memutuskan untuk unsubscribe. Lalu ada faktor yang ketiga, yaitu perubahan niche konten. Misalkan nih, kalian tadinya itu membuat sebuah konten yang niche-nya itu otomotif, jadi bahasanya tentang otomotif semua. Tiba-tiba kalian banting setir menjadi membahas seputar gadget. Nah, ini perbedaan niche inilah yang menyebabkan orang itu yang tadinya mensubscribe kalian hanya untuk mengetahui informasi seputar otomotif menjadi berubah, sehingga mereka memutuskan untuk unsubscribe channel kalian. Lalu seperti apakah subscriber yang memang disarankan atau direkomendasikan oleh YouTube? Adapun beberapa kriteria yang memang sangat direkomendasikan oleh YouTube, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah subscriber yang berasal dari search engine atau subscriber organik. Nah, saya akan contohkan seperti apa subscriber yang organik itu. Misalkan ketika teman-teman buka youtube.com, kemudian teman-teman cari di search engine nih. Misalkan saya cari makanan vegetarian. Kemudian setelah ketemu, teman-teman tonton nih video yang kira-kira cocok dengan yang kalian cari tadi. Kemudian setelah kalian tonton video ini sampai akhir ya, misalkan di sini nih, ini saya contohkan ya, kalian jangan skip video. Misalkan kalian memang cari video itu, kalian tonton sampai akhir, lalu kalian subscribe. Nah, aktivitas inilah yang disebut sebagai subscriber organik. Jadi, kalau ada orang yang mencari di search engine YouTube dan ketemu video kalian, mereka nonton video kalian sampai selesai, lalu mereka subscribe, itulah yang disebut sebagai subscriber organik. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu subscriber eksternal. Misalkan begini, kalian punya video, kemudian kalian buka video kalian, lalu di sini kalian pilih bagikan. Nah, kalian bisa bagikan video kalian itu ke media sosial manapun. Kemudian ada orang yang menonton dari media sosial yang kalian bagikan ini, baik itu dari Facebook, Twitter, email, Reddit, dan sebagainya. Aktivitas orang menonton dari media sosial ini, kemudian mereka menuju ke YouTube dan mensubscribe, itu dinamakan sebagai subscriber eksternal. View-nya juga eksternal. Nah, sebenarnya ini juga mendapatkan poin plus dari YouTube karena kita sudah mengajak orang yang berada di platform lain menuju ke platform YouTube. Dan mereka bisa melakukan ekosistemnya di YouTube. Jadi dua hal ini dari subscriber organik dan subscriber eksternal, inilah dua hal subscriber yang direkomendasikan oleh YouTube. Selain dua hal tadi, jika kalian melakukan eksperimen yang memang menentang ketentuan dari algoritma YouTube itu sendiri, maka tentu subscriber kalian akan menurun secara drastis. Oke, mungkin cukup itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.